warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Apa kabar anak? Alhamdulillah baik semuanya. Udah sholat subuh? Alhamdulillah udah sholat subuh semua. Siapa yang nggak sholat subuh? Alhamdulillah semuanya sholat subuh. Jadi kita bertemu lagi dengan pelajaran Pak Lukman, pelajaran PAI kelas 3. Sudah baca semua pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Alhamdulillah udah semua ya. Sambil kita buka bukunya, nah, kita pelajari bab yang baru. Tapi bab yang lama 3 bab itu mohon jangan sampai dilupakan, diulang-ulang, dibaca-baca. Anak-anak sekalian, pada pelajaran 4 ini temanya adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji adalah berperilaku yang baik, yang disenangi oleh Allah dan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asqalu mizanan yaumal qiyamah husnul khuluq." Paling berat timbangan nanti di hari kiamat adalah budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik adalah budi pekerti yang terpuji. Nah, ini kita lihat pada halaman 41, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, kita lihat gambar. Nah, itu ada gambar. Kamu amati gambar tersebut. Ada orang sedang apa tuh? Iya, sedang sholat. Kemudian gambarnya sebelah kanan. Nah, ada kakak dan adiknya sedang belajar. Nah, itu berperilaku terpuji. Yang pada tema berperilaku terpuji, hidup tenang dengan berperilaku terpuji ini, kita akan bahas 3 poin. Bagian A, tanggung jawab. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan bagian B, tawadu, dan bagian C, peduli. Nah, kita mulai dengan tanggung jawab. Tadi Bapak sudah jelaskan, berperilaku terpuji, berperilaku yang tidak tercela, berperilaku yang dipuji. Tadi Bapak sudah sampaikan juga hadisnya, asqalu mizanan yaumal qiyamah husnul khuluq. Paling berat timbangan di hari kiamat adalah orang yang berperilaku terpuji, berperilaku baik, akhlak sopan santun, budi pekerti, kemudian dengan orang tua, sesama, dengan adik, dengan kakak, dengan yang lain, dengan tetangga, berusaha untuk berperilaku terpuji. Nah, kita mulai dengan bagian A, tanggung jawab. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Pada halaman 42 kamu bisa baca di paling bawah. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, itu kita sering dengar tanggung jawab. Kalau melawan ini tanggung jawab, kita siap apa yang kita lakukan kalau ditanya kenapa dan apa. Nah, itu tanggung jawab. Nah, ini kita sebagai siswa harus bertanggung jawab. Kita lihat, Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab baik bagi umatnya. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah. Nah, ini pertanggung jawab. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu kita siap. Ditanya kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, tanggung jawab. Nah, ini tidak semata-mata kita mengerjakan sesuatu bebas ini. Itu ada tanggung jawabnya.
kita sebagai siswa, sebagai muslim, itu selalu dilihat oleh Allah, dipantau. Nah, itu udah pernah belajar. Kita ada dua malaikat, Raqib dan Atid. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Maya bisyumin kaulin illa ladaihi Raqibun Atid. Tidak ada sesuatu yang ini kecuali ada malaikat Raqib sebelah kanan, malaikat Atid sebelah kiri. Nah, itu dia tanggung jawab. Kalau kamu melakukan kejahatan, tanggung jawab. Nah, kamu akan juga akibatnya. Kalau kamu melakukan kebaikan, nah, kamu tanggung jawab dan akan mendapat pahala ketika itu. Makanya di ayat ini ada yang ingat, wahadainahun najdain, Allah berikan dua jalan. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebebasan. Wahadainahun najdain, dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kita yang menentukan. Kalau kita menuju jalan kebaikan, kita melakukan hal-hal yang terpuji, itu Allah berikan, nah, boleh ke situ. Nah, ada juga pilihan lagi, boleh juga lanjut dengan jalan yang sesat, jalan yang tidak terpuji. Nah, itu kita akan tanggung jawab semuanya. Ketika terpuji, itulah kita dapat surga. Ketika tidak terpuji, ketika kita melakukan hal perbuatan yang tercela, ketika melanggar ketentuan yang Allah larang, misalnya mencuri, bertengkar, tidak sholat, itu yang tanggung jawab. Nah, itu nanti masuknya kesalahan dan masuk neraka. Kalau yang baik kan kita sholat, kita tilawah, kita bakti pada orang tua, itu masuk surga. Itu Allah berikan kebebasan. Nah, tapi kita punya konsekuensinya. Kalau kita kebaikan, kita akan dapat kebaikan dan akan masukkan, orang akan senang. Tapi ketika kita tidak melakukan kebaikan, perbuatan yang tercela dan terpuji, kita tanggung jawab, menerima akibatnya. Nah, coba kita lihat ini. Tanggung jawab kepada Allah antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama tanggung jawab kepada Allah, melaksanakan ibadah ketika sholat kita sungguh-sungguh khusyuk, tidak menunda-nunda, sholat, tidak ketika dengar azan langsung, apalagi sampai kita nggak sholat lalu bilang menjari. Itu hubungan kita dengan Allah, tanggung jawab pada Allah. Tanggung jawab pada Allah lagi, apa-apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, jangan dilanggar, kita jauhi. Gitu. Kemudian tanggung jawab, contoh yang tanggung jawab kepada Allah, sholat 5 waktu, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan sekitarnya. Kemudian ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Nah, tanggung jawab diri sendiri, kamu masih tanggung jawab mandi, nggak usah pakai disuruh. Kemudian sikat gigi, bersihkan diri, itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, dia usah pakai disuruh, mandi, nggak mandi nih, harusnya kita udah bisa punya tanggung jawab, udah kelas 3. Kalau di TK, masih disuruh-suruh ini. Kalau masih ada yang mandi pakai disuruh, sikat gigi disuruh, itu masih TK. Nah, kalau kamu sekarang udah kelas 3, itu tanggung jawab tadi sendiri, menjaga kesehatan dan giat belajar. Belajar nggak usah pakai di pos, ayo belajar. Ada mamanya, ada uminya, suruh belajar. Wah, nanti kena akibatnya, nggak mau belajar, nggak bisa. Nilainya jelek, nggak naik kelas. Tetapi kita kalau sudah tanggung jawab, mau membersihkan diri, sikat gigi, belajar, itu tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, alam sekitar. Nah, tanggung jawab lingkungan kita, di rumah kita ada sampah, kita ambil di rumah kita sendiri, bantu orang tua meskipun ada pembantu, ada yang diminta lihat kurang ini, bersihkan. Nah, yang nggak punya
pembantu di rumah tetap guys makan dan cuci piring. Kemudian bantu orang tuanya nyapu ngepel. Nah, itu tanggung jawab terhadap lingkungan. Peduli ketika kita jalan terus di depan kita pas lagi berjalan ada pecahan piring, kalau orang injak kena nih. Nah kalau kita diam aja itu cuek. Nah, itu tanggung jawab diambil, diletakkan di tempat sampah ya, khusus tempat yang bahaya. Ada sampah yang sesuatu yang tidak enak, nah itu dijauhin. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, di sini antara lain berlaku taat, patuh, dan bersikap santun. Nah, kamu rata-rata semuanya punya bapak, punya ibu, punya umi, punya abi, punya ayah, punya bunda, punya mama, punya papa. Hormati apa yang diminta oleh ibu kamu suruh apa, kamu berlaku baik. Kalau pulang sekolah, berangkat sekolah, saling minta doakan. Pada pelajaran yang lalu Bapak sudah jelaskan kan, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua supaya kita disayang. Cari sesuatu yang orang tua kamu senang, itu cari. Nah, itu kuncinya. Nah, Bapak pernah sampaikan kemarin, Bapak ada 12 bersaudara, Bapak anak nomor 2, adik Bapak ada 10. Nah, tapi di antara sekian ini Bapak termasuk orang yang anak yang paling disayang. Kenapa? Karena Bapak tahu apa yang disenang orang tua kita kerjakan, apa yang nggak disenang, apa yang kurang disenang itu jauhkan. Misalnya yang disenang orang tua kamu belajar. Nah, bapaknya pulang dari kantor, begitu ambil minum, tanya, sapa. Nah, ini pelajaran berharga. Kalau udah kamu disayang sama orang tua kamu, diridhoi oleh ibu kamu, itu menerima pelajaran akan apa? Kamu akan sukses. Bahwa bagaimanapun kamu belajar sungguh-sungguh pintar, tapi kamu tidak bakti pada orang tua, tidak tampil pada orang tua, itu kamu akan bangsa. Ya. Itu juga Bapak jelaskan kisah Mahluk Kundang, kisah-kisah tentang Pos Apori yang dia disayang dengan ibu disayang dengan ini, hidupnya sukses dan luar biasa. Nah, ini tanggung jawab kepada orang tua. Nah, ini jadi tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini tentang tanggung jawab. Selanjutnya kita ke bagian B, tawadu. Nah, di sini halaman 47, silakan kamu buka halaman 47. Nah, tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong, tidak membanggakan diri. Ini tawadu. Luar biasa orang yang tawadu, tidak sombong. Semua sahabat-sahabatnya senang, semua tetangganya jadi senang. Kalau tidak terganggu, meskipun dia pintar, tapi dia tidak menyombongkan diri, tidak sok pintar. Anak yang misalnya yang orang kaya raya tidak sombong dengan kekayaannya, bahkan dengan kekayaannya dia bisa membantu teman-temannya, dengan kepandaiannya bisa membantu teman-temannya untuk belajar dengan kurang bisa. Itu tidak sombong. Ini di hadis Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Qaulani la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dirinya ada sedikit rasa sombong.
kita nggak akan masuk surga. Nah, kamu pernah dengar kisah iblis diusir dari surga? Ya. Kalau yang udah ini, yang udah Quran, nah, kita baca surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu iblis sombong. Nah, ketika iblis dikumpulin, iblis disuruh sujud kepada Adam oleh Allah, yang nyuruh Allah. Apa kata iblis? Ana khairun, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus sujud pada Adam? Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari unsur api, lebih mulia daripada tanah, daripada tanah. Saya nggak mau, makanya nggak mau diusir. Apa alasannya? Kibar itu, Ana khairun, saya lebih baik daripada dia. Nah, kamu dengan teman-teman kamu jangan ada di dalam hati kamu merasa lebih baik, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih putih, lebih sopan, lebih segalanya. Nggak boleh kita merasa semuanya Allah yang ciptakan sama. Adapun Allah berikan kelebihan itu, justru dengan kelebihan itu kita bisa membantu teman-teman kita yang kelebihan uang. Kita bisa ada uang, bantu teman-temannya yang pintar, bantu teman-temannya. Jangan ada ini bahaya. Kalau orang sudah merasa lebih baik, orang sudah merasa lebih pintar, lebih kaya, itu bahaya. Iblis saja disuruh dari surga diusir oleh Allah karena sombong. Nah, ini makanya kita disuruh untuk tawaduk. Ini bapak orang ini tawaduk berarti rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Allah memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati, rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, bukan yang marah-marah dengan suara yang membentak-bentak, yang suara yang lemah lembut. Orang tawaduk selalu bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh, menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawaduk tidak ingin diketahui orang lain. Berbuat baik tidak ingin diketahui orang lain, cukup Allah yang tahu. Meskipun orang lain tidak apa-apa, orang nggak tahu kita berbuat baik. Ada cucunya Nabi Zainal Abidin, itu beliau itu luar biasa berbuat baik, termasuk orang yang kaya raya. Yaitu selalu malam tidak ada orang dibawa beras gandum, misalnya gandum yang ini ditaruh di depan rumah orang-orang yang miskin. Tiap hari kerjanya gitu, taruh. Dan nggak ada tahu. Ketahuannya itu yang nyumbang, yang memberikan makan itu baru ketahuan setelah Ali Zainal Abidin sudah meninggal, karena tidak ada lagi kita tadi buat apa gitu menyumbang bagi orang supaya orang tahu ini tidak boleh itu kita menyumbang, tapi hubungannya orang yang tawaduk tidak sombong dengan kelebihannya. Dapatkah kamu memberi satu contoh berapa tawaduk? Dan yang terakhir bagian C adalah halaman 52. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi mengajak kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Peduli. Yang kecil itu adalah peduli. Jadi kita selalu itu peduli. Misalnya pada hari Jumat kita lagi dikasih jajan oleh orang tua kita, ini jajan lagi, kita peduli itu. Lihat temannya, ada temannya lagi di rumah, terus datang sedih, datang ada apa? Teman cerita,
bunda aku lupa ngasih ke aku jajan, kasih 5.000, 10.000. Ada teman yang sakit nggak masuk dia cuma didoakan. Ada guru yang sedang sakit didoakan. Ada sesuatu yang ketidakberesan, kelas kursi udah ada guru misalnya, kursinya masih belum diturunin, kemudian guru nggak ada, ini belum ada ini pergi. Ini kita peduli. Ini bagian yang ketiga ini adalah kita harus peduli. Kata Nabi itu, Allah akan menolong hamba selagi hamba menolong saudara. Allah memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang lain. Jangan begitu. Nah, kita ini Pak sampaikan, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kalau baca-baca lagi nanti bisa kamu kalau baca-baca lagi baru kita perhatikan. Saya yang bisa saya sampaikan tentang 3 hal dalam akhlak mulia. Dalam pelajaran 4 hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua tawadu, dan yang ketiga adalah peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.